Nah, kalau bicara kemarin kita menelusuri bagaimana perjalanan Yeremia berjuang di zamannya, dan itu kurang lebih 600 700 tahun sebelum Kristus, ya. Maka sekarang kita akan membicarakan Agustinus, Bapak Gereja, bagaimana dia menjadi satu blueprint daripada ajaran yang diemban oleh gereja. Sehingga boleh dikatakan para pemikir semua membuat satu garis antara Paulus dan kemudian era Rasul sudah selesai. Nah, gereja muda itu mulai kesulitan memahami sebetulnya apa yang dimaksud oleh para rasul ini. Siapa Kristus ini? Saudara, gampang saudara kalau tidak mau belajar sejarah, saudara pasti berpikir, oh kekristenan berjalan sejak dulu sudah begini. Salah betul. Jadi kekristenan itu gereja mula-mula, gereja muda, tanpa rasul itu mengalami gelombang dan kesalahan dalam melangkah. Sehingga perlu pelurusan, dan pelurusan. Nah, terus menerus. Sampai kemudian dikenallah istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Bagaimana gereja terus menerus diperbarui bukan untuk berubah menjadi seperti zaman, tapi untuk tetap setia kepada Alkitab. Problem utama kita, Alkitab itu ditulis 2000 tahun yang lampau, kita hidup 2000 tahun kemudian. Nah, itu sebab kemudian menjadi sangat pertanyaan, masih kontekstualkah Alkitab? Masih adakah relevansinya dengan zaman ini? Masih relevan apa enggak? Oh, ini pertandingan kita. Karena itu jikalau saudara berpikir kekristenan itu adalah bagaimana hidup sesuai tata krama yang Anda salah besar. Ya, tetapi bagaimana kita mempengaruhi zaman? Saya menambahkan sedikit lagi sebelum kita lanjut. Era kita selalu menjadi era paling tidak 3 terakhir yang paling besar. Bagaimana dari baby boomers, ya, X generation yang disebut, terus Y generation itu milenial, lalu Z generation itu yang disebut sebagai generasi alpha. Yang satu ini bergerak dari kelompok UP di mana orang bekerja begitu kerasnya, laki perempuan berkompetisi tanpa sadar, anak-anak terabaikan, muncullah drugs, hippie, musik rock begitu ya. Nah, kemudian masuk ke era yang disebut milenial dari Y generation. Itu adalah era di mana kita ada hidup dalam internet. Segala sesuatu kemudian makin mengecillah dunia ini karena terkoneksi dengan internet. Tetapi kemudian internet yang gambarannya ada di rumah sekarang berpindah ke tangan kita, namanya sosmed. Ya, sehingga anak-anak yang sekarang ini disebut sebagai anak-anak generasi alpha tidak mengenal non tunai. Nah, ini antara milenial sama alpha ini gitu. Apa tidak mengenal tunai lagi, semua bergeser non tunai gitu ya. Memang ada satu akibat terjadi, departemen store yang besar-besar, supermarket mulai mengalami kesulitan. Lalu banyak yang ditutup. Mereka berpindah kepada online. Nah, tetapi online sekarang bisnisnya bukan lagi berapa besar usahamu, tapi berapa hebat otakmu. Karena kamu harus mengelola satu sistem. Nah, sementara menggaji orang seperti ini akan bisa jadi problem serius bagi perusahaan-perusahaan juga. Karena seberapa jauh bisa pegang dia, otak dia dan seterusnya. Sehingga ada satu pergulatan dan perkelahian yang berbeda. Tapi banyak orang merasa dirinya pintar, belum tentu dia bisa manajemen. Sehingga ini jadi teamwork yang agak berbeda, saudara. Ya, jadi persoalan yang sangat serius. Nah, anak-anak kita semua butuh sosmed. Maka gereja kemudian bicara, gimana ya kita memenuhi keinginan anak-anak supaya anak-anak tidak pergi. Gereja sudah berdiri pada posisi salah. Kesalahan fatal gereja adalah menjawab dengan memenuhi keinginan anak-anak supaya tidak keluar. Maka jangan heran kalau kemudian gereja berubah menjadi panggung entertainment, dunia berpindah ke dalam gedung. Nah, itu sebab kemudian pada malam-malam Halloween sudah tidak sedikit gereja yang mengadakan malam Halloween. Ya, lalu kita bilang ini mau kemana nih? Padahal malam Halloween itu sebetulnya sejatinya adalah hari reformasi jadi hari Halloween. Reformasi itu dipinggirkan, kelihatannya sepele, tetapi semangat kita kalau tidak mengingat itu, kita pun kehilangan identitas. Nah, karena itu gereja menaruh reformasi 2 sisi dari tahun ke tahun. Kali ini reformasi itu berusia 500. Yang kita mau ingat bukan reformasinya, tetapi bagaimana itu pergerakan terjadi. Dan itu sudah mundur lagi sejak zaman dulu kala dari Alkitab. Ya, maka Paulus sudah memberikan konstruksi yang kuat di dalam memahami tentang kebenaran, tentang Kristus, gereja. Karena itu lebih dari separuh perjanjian baru yang tulis Paulus. Nah, kemudian sesudah era para rasul, gereja mengalami gelombang, baru muncullah Agustinus. Nah, Agustinus ini mengokohkan kembali. Sehingga dia menjadi blueprint teologi yang disebut itu karena dia mempengaruhi ke depan.
Sehingga Martin Luther nanti, Calvin, Zwingli dan seterusnya hanya mempertajam dari apa yang dikatakan basis yang sudah diletakkan Agustinus dalam memahami Alkitab. Ya, bukan Agustinus lebih hebat dari para rasul. Tapi bagaimana gereja yang gombang gambung pada waktu itu yang udah kacau balau diajak masuk ke track yang semestinya. Nah sekarang kita akan bicara tentang Agustinus ini. Saudara-saudara, Agustinus adalah seorang yang luar biasa ya. Dia lahir di Tagaste di Aljazair sekarang ini daerahnya pada tahun 354. Ayahnya itu adalah seorang pejabat Roma tetapi seorang yang kafir ya. Ibunya Monica seorang Kristen yang taat ya. Ini sorry ini saya ada salah kayak. Enggak juga. Nama ayahnya itu Pelisius ya. Jadi ibunya seorang yang baik. Pertemuan dua orang ini sejarah ya realita hidup ya. Satu ini kafir, satu ini Kristen yang saleh, yang taat begitu ya. Realita zaman ini selalu terjadi tapi bukan jadi pembenaran. Harus hati-hati ya. Jangan gara-gara ini besok-besok kau kawin sama yang gak seiman. Alasannya itu emaknya si Agustinus begitu gitu ya. Jangan kacau otakmu ya. Lalu dia belajar retorika, ya ilmu cara berbicara, cara berpidato, tapi bukan cuma ilmu berbicara saja, tetapi bagaimana struktur berpikir, logika, semua ada di situ. Wah itu kuat sekali. Kalau sekarang kan ada orang cara belajar, tapi nggak ada logikanya. Ya, jadi jumpa itu tidak karu-karuan, tidak ada basis prinsipnya. Ya, beda dengan di waktu lampau. Dan pada waktu dia masih kuliah itu dia pacaran sampai punya anak di luar nikah. Rada asbut juga kehidupan moralnya. Ya, lalu belajar filsafat, dia menganut paham Manikeisme atau agama Persia sebetulnya yang mengajarkan dunia ini adalah terang, ya dan gelap. Terang itu jiwa manusia, gelap itu alam semesta ini. Ya, nah kemudian ini menjadi alat pembenaran. Kenapa you berdosa? Karena dunia ini yang gelap mempengaruhi, sehingga sebetulnya bukan kita yang bertanggung jawab atas dosa, tapi memang dunia yang sudah berdosa itu. Jadi Agustinus sangat menyukai ini dalam kerangka membela dirinya. Perhatikan, dalam kerangka membela dirinya karena hidupnya sudah salah. Maka dia coba berkristen, tetapi Kristen yang kemudian mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Nah itu gereja-gereja sekarang biasa. Mau kaya raya bilang ini berkat Allah. Oh pendeta larinya ke sana ngapain sih? Mau bisnis bilang mau nolong pelayanan. Ayo kalau mau bisnis, bisnis aja nggak ada yang salah kok. Anak Tuhan banyak yang dipakai Tuhan. Tapi kalau pendeta sudah melakukan rangkap, itu pengkhianatan yang mengerikan. Tidak ada dalih. PL itu imam tidak diberi tanah pusaka. Suku Lewi hanya boleh melayani. Di dalam PB, para rasul dipanggil meninggalkan pekerjaannya. Menjala ikan menjadi menjala orang. Ini kita mesti ngerti dulu secara penuh. Ya. Nah, oleh karena itu dia mau coba mencari pembenaran ini. Ya. Kira-kira gambarannya itu seperti kalau dalam dualisme. Kalau dualisme Yunani lain lagi ya. Yang disebut gelap dan terang itu dalam konteks Yunani adalah jiwa ini bersifat kekal dan benar. Tapi tubuh ini bersifat dosa dan fana. Sehingga kalau kita hidup dalam dosa karena kita terkurung oleh penjara yang ada. Nah, ini juga sebetulnya mau menyalahkan tubuh ini gitu. Nah, karena mereka punya paham nanti jiwa ini akan masuk lagi jiwa orang lain, dalam Buddhisme nanti disebut reinkarnasi. Tapi dalam dualisme tidak mengenal reinkarnasi. Ada titik temu tapi tidak serta-merta sama. Itu bisa membayangkan cara belajar begini ribetnya kayak apa. Tetapi kita mesti bisa mengerti. Itu sebab kalau kita terlatih, kita ngeliat orang ngomong, kita udah tahu dia berpikirnya caranya bagaimana. Dia dari mana mau kemana itu mudah sekali. Nah saya harap jemaat itu berlatih seperti itu. Mulai berpikir, melihat, peka. Gitu. Nah kita melatih dengan diri kita sendiri begitu ya. Karena ingat takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Tidak ada bodoh-bodohan dalam bertuhan. Perhatikan kalimat saya. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang benar akan dia. Dimulai dari takut akan Allah. Maka orang yang takut Tuhan pasti cerdas. Tidak mungkin tidak. Ya, dia cerdas menurut kapasitasnya. Itu harus dipahami ya. Tidak serta-merta harus sama dengan yang lain. Kalau di dalam dunia pemahaman Chinese kita bilang ya agama-agama kuno ada dikenal yin yang ya di dalam Tao dan seterusnya. Ya, selalu hidup itu berlawanan.
Positif, negatif gitu ya. Alam, manusia dan seterusnya. Nah, itu berkelahi terus. Ada kemiripan, ingat ya, tetapi konteks pendekatannya itu bisa beda-beda. Nah, disitulah Agustinus meyakini dan mengikuti maniakisme ini karena dia bisa bersembunyi dari dosanya. Ya. Kemudian saudara, bagaimana hal-hal ini lama-lama dia mulai mikir. Karena apa? Ketika dia mempertanyakan tentang apa yang dipahaminya, muncul pertanyaan baru. Lah kalau manusia tidak bertanggung jawab atas dosa, tapi alam yang bertanggung jawab atas dosa. Lah kalau manusia ini hancur, masa manusianya nggak tanggung jawab? Oh kita misalnya nebang pohon, emang gara-gara alam suruh kita nebang pohon? Di mana responsibility kita? Muncul pertanyaan pertama, lalu dilanjut lagi. Lah kalau alam ini adalah penyebab dosa, siapa alam ini sebetulnya? Lah kalau saya korban daripada dosa alam ini berarti saya lebih kecil dari alam ini loh. Saya ini ngatur alam apa bukan? Ini memunculkan pergumulan. Bersyukurlah Agustinus seorang yang jujur yang terus mau belajar. Lalu dia cari. Akhirnya dari Kartago dia pindah ke Milan untuk mengajar retorika. Dan dia belajar untuk kemudian melupakan urusan Kartago di mana dia pernah sekolah dan berdosa itu. Ya. Agustinus kemudian pada tahun 386 itu dilantik ya menjadi titik pertobatannya, lalu kemudian nanti dia diminta jadi imam. Nah, titik pertobatan Agustinus ini unik juga begitu ya. Pada waktu itu dia sedang dalam pergumulan yang sangat sulit, dia duduk dan berpikir tentang kehidupan ini, mendadak dia dengar anak-anak menyanyi di dekat taman situ. Ambillah bacalah gitu ya. Entah bagaimana, ini cara Tuhan bekerja memang unik ya. Maka kemudian Agustinus mengambil, apa yang diambilnya adalah Alkitab yang paling dekat dengan dia. Lalu baca itu adalah di dalam kitab Roma saudaraku, pasal yang ke-13 yang kita sudah sangat familiar dengan bagian ini. Bagaimana kemudian di dalam Roma 13 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu dan seterusnya. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Waduh, dia shock. Ini beda dengan maniakisme tadi ya. Yang selalu mau bersembunyi, alamlah penyebab dosa. No. Ini saya punya tanggung jawab nih. Makin mendalamlah dia. Akhirnya dia baca dan dia gumuli. Itu bedanya Agustinus baca Alkitab sama kita baca Alkitab ya. Kita baca hafal udah bangga. Agustinus tidak. Dia baca, dia teliti. Dan dia menemukan kebenaran membangun itu di dalam kehidupannya. Yuk kita mencintai Alkitab dengan tepat. Maka dia mengatakan, seakan cahaya iman memenuhi hatiku dan segala keraguanku lenyap. Pertanyaan tentang hidup ini. Ya, maka dalam bukunya pun Confessions dia menulis begini. Hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam-Mu, ya Tuhanku. Karena dalam kegelisahan terus bergumul bagaimana mau menjadi benar di hadapan Tuhan. Maka istilah hati gelisah sudah dimulai oleh Agustinus. Maka saya juga selalu mengatakan, kalau engkau sebagai orang Kristen, hatimu tidak gelisah, engkau sudah mati. Loh Bapak kok ngomong gitu? Bagaimana kau tidak gelisah melihat zaman ini? Bagaimana kau tidak gelisah melihat kekacauan dunia ini? Bagaimana kau tidak gelisah kalau pergi ke desa lalu lihat kemiskinan yang merajalela? Bagaimana kamu tidak gelisah? Hanya satu cara, bahwa hidupmu untukmu saja. Kalau hidupmu untuk Tuhanmu pasti kamu gelisah. God, saya harus lakukan apa? Maka kita kerjakan A, kita kerjakan B, kita kerjakan C. Hidup kita praktis berpusat kepada apa yang menjadi kerinduan kita. Tiap hari kita bertanding di sana. Ya. Tahun 391, kemudian dia ditabiskan sebagai imam. 395 kemudian dia diangkat menjadi uskup di Hippo menggantikan uskup yang pada waktu itu meninggal. Dalam 430 Agustinus meninggal dunia usianya 76 tahun. Tapi karyanya luar biasa mewarnai zaman. Saya tidak tahu nanti nyampe umur apa seperti dia apa enggak itu. Ya. Tapi masih kira-kira sisa kalau sampai 76 masih ada 20 tahun lagi ya. Saya mulai bayang-bayangin 20 tahun saya bisa berbuat banyak enggak ya. Supaya kalau saya mati saya dikenang orang gitu loh. Ya. Bapak mati mau dikenang orang ngapain? Yes. Saya akan dikenang bagaimana hidup melayani Tuhan. Bukan sayanya, tapi bagaimana hidup mengabdikan diri. Semua kita mesti punya semangat yang sama ya. Jadi kalau kau mati, bahan khotbah banyak. Jangan sampai kau mati bahan khotbahnya bingung kita. Bilang baik, kawan ini tidak pernah baik.
Mau bilang jahat enggak enak sama yang dengar kan gitu kan. Nah, akhirnya ya saudara semua sudah terjadi atas kehendak Tuhan. Amin. Enggak enak ngomonginnya semua. Nah, mari kita melihat bagaimana cara Agustinus membangun satu pemahaman. Ini hebat sekali. Ya. Pertama Agustinus itu melawan Donatisme. Ya, Donatisme itu adalah menolak adanya kekacauan moral para pemimpin, para imam. Lalu mereka mengatakan gereja kacau. Maka mereka mendirikan gereja di luar gereja dan menganggap inilah gereja dan bukan itu. Sehingga pengertian hakikat gereja bagi Donatisme sebetulnya dia bicara organisasi ini. Bukan ansi organ. Ya, jadi gereja itu ada organnya manusia. Ada organisasinya, bungkusnya kita. Ada organisme, sistem daripada perjalanannya. Bagaimana manusia ini dikelola oleh organisasi yang ada. Kita ini bergereja, maafkan saya kalau saya bilang terlalu ribut berorganisasi. Maka yang kita ributkan sebetulnya adalah urusan-urusan organisasi. Kita lupa hakikatnya kita lah gereja. Kalau you gereja, you pasti benar di hadapan Allah. Ya, ini penting dalam perkelahian kita. Itu sebab terlalu mudah kita mengatakan orang lain salah dan kita benar. Lalu anggap orang lain tinggi hati dan kita yang rendah hati. Kadang-kadang bingung juga. Waktu kau mampu bilang orang lain salah, sebetulnya kau yang tinggi hati. Lucu ya. Karena kau mampu menghakimi orang. Apa kamu tidak pernah berpikir? Saya nggak tinggi hati. Ya minimum dua-dua lah kalian tinggi hati. Kan begitu kan? Who are you? Maka gereja itu harus belajar. Organ dan organisasi ini hati-hati. Jangan kejebak. Organisasi bukan tidak penting. Tapi bukan yang terpenting dalam gereja. Organnya. Kalau organ itu beres, organisasi beres. Organisasi beres, belum tentu organnya beres. Harus hati-hati. Organ itu paling penting. Nah karena itu Agustinus menjawab bahwa gereja ya tidak bersih. Oke, apakah kau pikir, Donatisme, di dalammu tidak ada pemimpin yang brengsek? Memang ada juga sih. Semua gereja yang mengatakan dirinya suci, banyak yang tidak suci di sana. Semua pendeta yang bilang dirinya paling benar, banyak yang tidak benar di sana. Gereja kita ini paling benar, omong kosong itu. Banyak kita yang kacau di sini. Ya. Maka kalau orang bilang sama saya, Pak saya mau gereja tempat itu, silakan saja. Tapi sorry ya, jangan kau bayangkan gereja kami tanpa persoalan. Tidak bermasalah kau dengan aku, dengan yang lain. Itulah hidup bergereja. You mesti otaknya bersih dulu masuk. Kalau kau harap nanti gerejanya Big Man Sirait kayak surga, salah kau. Matilah kau dulu baru ke surga. Jangan ke gereja. Ini penuh problem. Ya, ini kita mesti hati-hati. Makanya di dalam bergereja, berorganisasi, menahan keinginan diri, memahami keinginan bersama harus menjadi lebih tinggi. Keinginan bersama, kerinduan bersama itu lebih tinggi. Harus diprioritaskan. Bergereja itu bukan soal apa maumu, tapi apa yang baik bagi semua kita. Bukan satu orang. Ya. Nah oleh karena itu, kemudian dia mengatakan gereja sah. Bukan karena pemimpinnya. Tapi karena Kristus kepala gereja. Ini luar biasa ya. Di sini muncullah doktrin ya, eklesiologi atau doktrin tentang gereja yang sangat penting. Maafkan saya kalau saya harus mengatakan pada saudara, banyak pendeta berkhotbah dan memimpin gereja tapi tidak ngerti hakikat gereja seperti yang diajarkan Alkitab. Kalimat saya rada kasar ya. Tapi saya harus berteriak hal itu pada saudara. Makanya mereka mengelola gereja kayak mengelola perusahaan. Gereja ini pendirinya Pak Big Man, yang punya Pak Big Man. Omong kosong itu. Bodoh saya kalau saya menganggap itu. Itu sebab sebelum saya keburu 60, saya sudah kaderisasi teman-teman. Ini naik secara sistem. Pelan-pelan saya lepas pelan-pelan. Target saya 60, saya tidak urusan lagi dengan organisasi. Saya tetap akan khotbah. Saya silakan diaturin jadwalnya. Itu panggilan saya. Tapi belajar. Karena ini Kristus punya. Kalau saya mati nanti bukan ditanya, Big Man berapa gereja yang kau bangun? Nah, ada pertanyaan itu. Apa yang kau lakukan terhadap gerejaku? Kau muridkankah mereka? Itu pertanyaan dan saya harus jawab. Karena itu saya harus menyiasati PA. Saya energi makin hari makin sulit. Maka PA saya pindah ke rumah. Supaya energi saya sedikit irit. Ya, hari ini saja sebetulnya saya rada kelayangan begitu. Karena kemarin Jumat PA saya lupa. Ya. Jumat pagi ada pelayanan, Jumat sorenya PA. Sabtu pagi ada acara wisuda yang kami mesti hadiri, pulang lalu persekutuan di sini. Anak remaja lupa pula lagi, biasanya kalau saya acara di lantai 1 mereka naikkan ke lantai 2. Supaya mungkin saya gampang naik ke surga ya.
Nah kemudian malamnya saya mesti pulang lagi pergi, ada undangan. Ini teman kita mesti hadiri. Saya udah kelayangan, berdiri itu sudah kadang-kadang grup-grup. Maka istri saya bilang, ini gimana, udah kita jalan dah. Oh makan, ntar makan sambil berdiri goyang pula kita lagi nanti. Ya orang lalu lalang, saya rada keliweran gitu kan. Ya udah keluar, pulang, makan dulu, balik rumah. Ya. Saya perlu duduk. Nah, bangun lagi Pak pulang, waduh cilaka. PowerPoint-nya belum selesai. Paksa kerjakan lagi, tidurlah jam 2 pagi. Bangun pagi lagi, langsung ke laptop lagi untuk itemize, mana saya malam tadi ada pikir ini mesti lengkapin, masukin lagi. Hari ini kalian dengar enak-enak ya, aku yang capek. Jadi kalian bisa melihat Agustinus bergumul serius. No, pemimpin gereja bisa salah, gereja tidak. Karena gereja milik Kristus. Maka dia kemudian mengatakan, saudara yang kekasih, sakramen pun menjadi sah. Karena itu alat Kristus. Sekalipun pendetanya brengsek, perjamuan kudus tetap kudus. Ingat ya, perjamuan kudus tetap kudus sekalipun pendetanya bukan dari kudus. Kok pada serius? Kudus itu dekat Semarang ya. Kamu enggak kudus, itu pendetanya. Baptisan kudus, kudus. Bukan karena pendetanya. Maka Tuhan menyatakan sakramen lewat pendeta brengsek itu pun bisa-bisa. Matius 7, 21, 23. Tidak semua orang menyebut Tuhan-Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada yang bilang, aku usir setan dalam namamu, aku bernubuat dalam namamu. Bikin mujizat. Tuhan bilang, nyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Loh artinya apa? Nyata loh mujizat dalam nama Yesus, tapi Tuhan buang si pembuat mujizat. Padahal yang terima mujizat mungkin bertobat. Karena ini about Christ. It's not about you. Gereja itu tentang dia. Kalau saya pelayanan lalu dia percayakan kemajuan, saya bilang, wah puji Tuhan saya melayani dan saya maju dan saya besar. Goblok tolol saya. Maka saya suka memaki diri. Saya tidak akan pernah berhenti mengerjakan apapun sekalipun harus sendiri. Saya hanya sedih kalau banyak orang buang waktu untuk urusan ribut-ribut receh-receh. Sementara pekerjaan Tuhan jadi terabaikan. Salibkan dirimu. Kita harus belajar ya, jangan terjebak dalam tempat yang repot. Karena Alkitab berkata, suam-suam kuku apa? Dimuntahkan. Panaslah kalau mau panas, dingin kalau mau dingin. Kalau kau mau jahat, saya sarankan jahat sekalian. Nikmati dunia ini, lakukan semuanya. Toh mati ke neraka juga. Bahkan lebih jahat lagi, supaya lebih lancar jalannya. Tapi kalau kau mau ke surga sungguh-sungguh baik, jangan cuma teriak-teriak surga. Hidupmu benar. Harus bisa diuji, harus bisa diukur. Kita harus berani mengakui soal benar salah itu secara utuh. Ya. Kemudian dia mengatakan juga bahwa gereja itu adalah satu, itu isti Katolik. Katolik itu satu. Dalam iman rasuli kita bilang gereja yang kudus dan apa? Am itu satu. Katolik itu artinya satu. Tapi pada waktu ini Agustinus, belum ada gereja Protestan, nanti itu abad 17 itu. Sesudah Martin Luther mencanangkan, lalu kemudian gereja dalam kepausan marah, mendorong dan mengusir Luther, mengakibatkan munculnya gereja Protestan. Jadi bukan Luther keluar mau bikin gereja baru, hati-hati ya, didorong keluar. Nah sejak itu kita mengalami kekacauan. Tetapi sekalipun organisasi gereja itu berpisah-pisah, kesadaran bahwa gereja itu itu pengakuan iman kita. Jadi kalau kalian mengakui iman rasuli, gereja yang kudus dan kau tahu kudus? Berbeda dengan yang lain, tidak sama dengan dunia. Kamu berbeda enggak? Mirip Pak, berarti bukan kau gereja. Satu, gereja di sana susah, kau harus ikut susah. Jangan kau berdoa, Tuhan bersyukur gereja kami tidak kebakar, hanya gereja yang sebelah. Kurang ajar kau. Jahat itu. Wah gereja sana enggak maju, gereja kami paling maju. Jahat itu. Kau harus berduka ketika ada gereja mengalami kesulitan. Saya sebetulnya capek pikir-pikir ya, energi nanti berat lagi kalau kita bangun gereja di Kalimantan. Hanya saja saya diperhadapkan pada suatu situasi di mana kerohanian itu terjun. Perbaiki kita tidak bisa masuk secara organisasi. Tidak ada alternatif lain. Mari kita bangun itu. Maka kita bangun STT, kita akan bangun gereja
Future itu sudah menghitung apa yang mau dikerjakan. Saya bukan urusan 5 tahun, 10 tahun sudah hitung. Ini mesti apa, mesti apa, mesti apa, mesti apa, mesti apa, mesti apa, dan seterusnya. Kita masih bangun fisik, dosen sudah harus disiapkan. Kita baru bangun fisik, semua buku-buku untuk perpustakaan harus disiapkan. Saya minta tim untuk kerjakan. Padahal bangun fisik ntar uang lagi ini, uang gak kecil. Kita butuh 5,7. Ya, kumpul baru 1,1 masih kurang 4,6. Nanti begitu selesai itu jalan juga saya hitung-hitung kemarin ratusan juta juga. Belum masuk di situ. Isi buku, isi kursi-kursi juga belum masuk. Paling enggak nanti butuh 1 M lagi. Capek. Tapi kita mesti ngelihat kegelisahan tadi itu ya. Jadi gereja itu satu. Justru kalau ada yang susah kita mesti care. Ada yang kacau kita mesti arahkan ke arah yang benar itu. Nah cuma caranya inilah dunia yang sudah kacau balau ini. Ya, oleh karena itulah meletakkan dasar pemahaman gereja yang tidak kelihatan. Itu keren ya. Paulus bilang apa? Agustinus bilang gini. Tidak semua gereja itu kelihatan. Gereja yang kelihatan ini nih kita nih. Oke. Tapi gereja yang kelihatan ini bukan ini gereja. Ada gereja yang gak kelihatan. Yang sungguh-sungguh di antara kalian. Nah, saya enggak tahu kalian semua sungguh-sungguh apa enggak. Masing-masing yang tahu ya. Oleh karena itu, gereja yang kelihatan ini organisasi. Yang tidak kelihatan itu yang sejati. Tidak setiap orang menyebut Tuhan-Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Gereja sejati. Siapa yang teriak Tuhan-Tuhan? Gereja yang kelihatan. Siapa yang melakukan kehendak? Gereja yang tidak kelihatan. Nah itu istilahnya. Jadi gereja yang tidak kelihatan ansih pada dirimu, jiwamu yang bersekutu dengan Allah. Organisasi ini kelihatan. Kita banyak, belum tentu semua kita ke sorga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itulah banyak kepalsuan di dalam hal itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kita mesti menyadari betul konsep gereja kelihatan dan tidak kelihatan ini. Yang dikembangkan oleh Agustinus dan ini mengagumkan sekali. Karena dia adalah blueprint teologi tadi, di abad awal dia berbicara ini, berdiskusi. Sehingga pemikiran-pemikiran Agustinus adalah pemikiran-pemikiran original yang berbasis kepada Alkitab. Awas ya. Jadi bukan nanti bilang, ngapain kita belajar-belajar doktrin? Ngapain belajar-belajar Agustinus? Kita belajar Alkitab. Kau pikir si Agustinus dari mana? Sombong kali kau bilang belajar Alkitab. Pemikirannya aja kau gak bisa ngerti. Dia merumuskan bagaimana pemahaman itu di zamannya. Nah kita mesti belajar ya. Jadi kalian kalau ke gereja itu belajar, rela untuk mau belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Tapi jangan berhenti belajar, lakukan. Nah, itu yang disebut knowing theology is good. Tapi doing theology, you jangan abaikan. Knowing itu mengetahui, doing itu melakukan. Bagaimana kamu melakukan kehendak Tuhan tapi tidak ngerti kehendaknya apa? Mana mungkin kamu cuma mengerti kehendak Tuhan tapi tidak melakukan, Tuhan tidak suka. Dengarkan kata orang ahli Taurat Farisi. Tapi jangan tiru kelakuannya. Harus hati-hati. Jadi jangan bilang, ngapain pengetahuan-pengetahuan tapi tidak dilakukan. No. Emang kau pikir kau bisa melakukan tanpa pengetahuan? Kamu pikir anakmu senang, bisa jadi anakmu yang kau lakukan itu anakmu sedih. Marah, karena kau tidak tahu dia mau apa. Kau cuma tahu melakukan menurutmu. Ya, hati-hati kita ya. Oleh karena itu dia mengatakan banyak orang yang kelihatan berada di luar gereja belum bertobat. Sebenarnya berada di dalam gereja akan bertobat. Argumennya apa? Yang terdahulu menjadi apa? Terkemudian. Yang terkemudian menjadi itu loh. Keren ya cara dia merumuskan pemahaman dalam konteks gereja itu. Waduh, hebat itu. Tapi kalau yang gak suka mikir pasti bilang, hebat apanya sih Pak? Saya gak ngerti. Ya ngerti lah orang gak suka mikir ya. Makanya belajar. Wih, gila ya. Tahun 300. Kita mesti ngerti situasinya pada waktu itu gereja muda kebingungan. Itu sikon yang berbeda ya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jangan kita menjadi gereja yang kelihatan. Biarlah kita menjadi gereja yang kelihatan secara organisasi sekaligus tidak kelihatan di dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Allah mengenali gereja yang tidak kelihatan. Pendeta Bigman Sirait
hanya bisa kenal gereja yang kelihatan. Kau senyum, aku senang. Wah, dia baik sama aku. Tapi bisa kau cincang aku di luar sana. Baru aku bilang, aduh salah, aku pikir dia baik. Ternyata tukang cincang. Saya kecewa karena saya manusia. Tapi tidak bisa kau menipu Tuhan. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku dengan mulut bibirnya. Percuma mereka memuji-muji aku. Tapi hatinya jauh dari aku. Waduh mak, kita udah seneng kok Tuhan bilang begitu gitu ya. Maka jelaslah jika kita berbicara tentang dia, tentang di dalam dan di luar berkenaan dengan gereja, kita harus menimbangkan posisi hati dan bukan tubuh tadi. Ya, pohon dikenal dari apa? Buahnya. Di sanalah kita berhati-hati. Maka dikatakan air yang sama telah menyelamatkan mereka di dalam bahtera Nuh, juga membinasakan mereka yang di luar gereja. Semua kita dibaptis dengan baptisan yang sama. Ada yang masuk surga? Ada. Ada yang masuk neraka? Ada juga. Kan sama-sama dibaptis. Baptisan itu menjadi penghukuman karena bagimu yang cuma beragama. Jadi jangan kabarkan orang supaya mau buru-buru dibaptis. Tapi setiap orang tua yang beriman bertanggung jawab membawa anaknya untuk dibaptis. Itu bukan barang rongsokan. Itu bukan ritual gereja. Itu bukan barang mainan. Maka kalau anakmu sudah dibaptis dikatakan baptis mereka bawa. Ajarkanlah ulang berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian Agustinus melawan Donatisme lalu mengatakan gereja tandingan tidak ada. Meskipun hanya ada sedikit orang kudus di dalam gereja, gereja adalah satu. Sakramen tanda yang kelihatan. Dari rahmat Allah yang tidak kelihatan. Ya. Dan sakramen tidak efektif karena kebajikan sang imam. Tetapi karena anugerah Allah yang bekerja melalui sakramen. Gereja milik dia, bukan miliknya imam. Pemahaman Agustinus mengingatkan gereja agar tidak terjebak pada kuantitatif. Ya, jumlah anggota kita, persembahan, cabang, organisasi dan seterusnya. Tetapi kualitatif, iman, pengharapan, kasih yang nyata sebagai buah kebenaran orang-orang percaya. Maka saya mau ingatkan, jangan pernah puas jadi Kristen, rajin ke gereja atau majelis. Please. Kau boleh pernah tua bahkan jadi tua. Bukan itu. Tapi bagaimana hidupmu sungguh-sungguh. Ya. Hidup kita ini singkat di dunia ini. Jadi harus hati-hati. Sekarang melawan Pelagius. Ini agak sedikit panjang ya. Saya punya ada 10. Boleh minta panas gak? Minta siapa Anton? Teh saya yang biasa gitu. Pelagius mengajarkan bahwa seorang bisa hidup tanpa dosa dengan tidak ditolong oleh Allah. Kecuali melalui ajaran dan keteladanan Kristus. Ini pada waktu abad 19. Ya, ini di tahun abad 4 kan. Lalu pada abad 19 nanti Schleiermacher ada seorang filsuf dari Jerman, seorang teolog juga. Lalu dia juga mengatakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui dia kan. Apa dia bilang? Artinya bukan soal Yesus mati buatmu. Tapi kau meniru Kristus, meneladani Kristus, hidup seperti Kristus maka kau selamat. Ini Schleiermacher abad 19. Itu pemikirannya Pelagius di abad keempat. Jadi kalau kita melihat semua perjalanan, itu kan udah 15 abad gitu ya. Sekarang pun muncul lagi. Gereja itu enggak belajar. Kejebak lagi, orang berpikir dia pintar. Padahal sejarah sudah menceritakan pemikiran. Miris ya. Yang kedua, meskipun rahmat Allah memegang peranan, tapi bukanlah semuanya. Perlu ada usaha manusia, jadi combine. Ya. Sehingga nanti sedikit diperhalus, nanti Pelagius muncullah apa yang disebut pengajaran dari apa Mat? Keselamatan Pelagius? Ya semi Pelagius itu apa namanya? Arminius, Yakobus Arminius. Aduh, saya tiba-tiba blank lagi. Ya, yang datang itu orang dari Belanda sebetulnya, dia belajar sekolah di tempatnya sekolah kalian didirikan oleh Johannes Calvin. Lalu dia pulang ke Belanda, dia berhadapan dengan humanisme yang dibangun oleh Erasmus. Dan dia kebingungan untuk membicarakan doktrin pilihan, lalu dia merevisi seluruh pendapat dan memberi ruang bagi humanisme dan kehendak bebas. Kita mesti ngerti zamannya. Saya memahami pergumulannya, saya pun akan menjadi asing di tengah dunia ini.
Saya berbeda cara menghadapi apa yang disebut era milenial ataupun era alpha ini. Generasi Y atau generasi Z ini. Bukan apa keinginan mereka, tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhannya supaya dia bisa mengendalikan keinginannya. Bukan mengikut zaman di mana teknologi semakin menggila. Harus hati-hati. Bahwa kita memanfaatkan IT, sosmed untuk memberitakan Injil itu teknis. Tapi yang hakiki, bagaimana hidup kita terpancar lewat sosmed itu dan orang tahu kita benar dalam hidup. Dan orang mempunyai kegairahan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan bangga, kita punya sosmed banyak sekali. Kita pelayanan di radio maupun di televisi maupun di YouTube, ya. Itu jutaan orang tiap minggu dengar kita. Kita punya ribuan khotbah di sana. Audio, video, ribuan. Plus momen inspirasi, plus kemarin Bijaksana Amsal. Berapa ribu itu selamat? Hah? Kencang dikit berapa? Nah, supaya orang dengar. Ya. 5.000-an. Saya sendiri udah hafal, bukan saya kerjain, mereka yang kerjain secara teknis. Saya gaptek. Ya. Tapi saya tahu membaca, saya tahu harus begini, bisa gini, bisa gini. Bisanya kayak gimana? Saya juga nggak tahu. Yang jago-jago bikin. Kita harus bikin website kayak apa? Saya juga nggak ngerti. Cayono yang bikin. Ini harus gini. Saya cuma tahu harusnya. Saya belajar, saya baca ini bisa bikin begini. Tapi saya enggak tahu bikinnya. Tapi saya tidak boleh bilang, saya enggak tahu sih. Enggak bisa, saya cari yang tahu. Ya, maka kalau itu kemudian jadi berkat bagi orang, saya dapat berkat, yang bikin juga dapat berkat. Ya. Tapi kalau yang bikin tulus, yang ngomong bengkok, yang tulus yang dapat berkat, yang bengkok dibuang Tuhan. Enggak penting siapa yang khotbah, penting lurus apa tidak hatinya. Ya. Nah ini harus hati-hati. Bahwa kejatuhan Adam ke dalam dosa tidak berakibat fatal katanya. Menjadi dosa turunan dan tidak terelakkan. Jadi dia tidak percaya ada dosa turunan. Sehingga ada peluang tiap orang secara personal untuk selamat dan hidup tidak berdosa. Ini lebih kental memang pemikiran filsafatnya. Nanti dikembangkan juga oleh Thomas Aquinas. Ya, menjadi seorang pemikir di abad 12-an. Ya. Nah kemudian Agustinus menjawab pertama, semua manusia berdosa termasuk baby, memiliki kecenderungan yang tidak terkendali untuk berbuat dosa, itu soal waktu saja. Maka Roma 3 bilang, tidak ada satupun yang mencari Allah, tidak ada yang benar, semua manusia sudah berdosa. Itu Alkitab yang ngomong. Ya. Sama seperti Adam jatuh dalam dosa, begitulah semua manusia menjadi pendosa. Itu dosa turunan. 1 Korintus 15 nanti muncul lagi. Ini pemikiran Paulus yang kemudian dirumuskan lagi di dalam eranya, zamannya oleh Agustinus. Iman adalah anugerah Allah, dia katakan. Apa yang ada padamu yang tidak kau terima dari Allahmu? Tidak ada, semua kita terima. Maka Efesus juga bilang, jikalau kau selamat itu bukan usahamu, tapi kasih karunia Allah. Ya, lalu ada orang bilang, kalau gitu kita enak-enak aja kan kasih karunia Allah. Kalau betul kasih karunia Allah adalah pada dirimu, pasti tidak mungkin engkau duduk berpangku tangan. Kalau engkau duduk berpangku tangan tidak rasa gelisah dengan dunia, maafkan saya, kemungkinan memang kau belum mencicipi anugerah itu. Maka harus hati-hati. Jadi jangan pikir kalau kita sudah ke gereja, kita sudah dapat anugerah. Bisa kita jadi gereja kelihatan, tapi bukan gereja yang tidak kelihatan. Bukan gereja yang sejati. Nah ini penting hati-hati. Ya. Keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan untuk semua orang. Melainkan umat pilihannya. Nah, dia pilih Israel. Dia pilih si Yakub bukan si Esau. Maka dalam Roma 9. Kemudian Paulus juga bicara bukan. Allah pilih Esau. Apa Yakub bukan Esau. Mau apa? Mau kau bilang Allah itu tidak adil? Tidak mungkin Allah tidak adil. Yang tidak adil adalah kita pendosa ini sampai Allah pun mau kita hakimi. Why? Dia yang memiliki, dia yang berdaulat, dan dia yang memilih. Kita ini sudah mati semua. Mestinya waktu Adam jatuh dalam dosa, hukumannya apa? Jangan makan buah itu, kau makan matikan si Adam Hawa. Tapi heran Tuhan beri hidup, itu kasih. Dan opportunity untuk selamat. Nanti baru digenapi dalam Kristus. Nah inilah para nabi ngomong soal Yesus. Waduh, PLPB itu keren, ya. Kemudian bagaimana kita mendengar nyanyian para gembala juga ya.
Damai di bumi bagi siapa? Jangan cuma damai di bumi, bagi orang yang berkenan padanya. Bukan semua orang. Siapa yang diperkenannya? We don't know. Nanti kita tahu sesudah, oh ini yang orang sungguh-sungguh, oh ini orang yang benar. Nah, itu rahasia dia. 12 muridnya. Apakah 12 sejati? No, Yudas bengkok. Ya, bahkan itu rasul, dia memberi contoh di tempat dia, di mana dia guru, dia mau ceritakan di dunia ini. Ada pendosa, bahkan ketika Yesus yang memimpin langsung. Maka gereja sekarang kalau ada pendosa tidak usah heran. Ya, yang jadi masalah semoga bukan kau Yudasnya. Ya. Kalau kau mau pilih murid ya pilih entah jadi Simon kayak jadi Bartolomeo, jadi apa kayak. Pokoknya jangan pernah jadi Yudas. Kalau perempuan Judas. Itu bahasa Inggrisnya Judas itu Judas. Yang Judas itu Judas itu nanti. Ya, kemudian kasih karunia mendahului keinginan manusia berbuat baik dan benar dan memampukan manusia menolak dosa. Tanpa pertolongan Allah, manusia akan mengendur. Karena itu dalam menjalani kehidupan harus terikat dalam pertolongannya. Maka dikatakan Roh Kudus akan datang mengajarkan kamu, mengingatkan kamu akan apa yang diajarkannya. Roh Kudus akan memimpin kamu di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Saya suka sekali Alkitab. Maka akhirnya kita nggak bisa bohongin orang. Orang Kristen benar akan terlihat, pohon dikenal dari buah. Boleh kamu ngaku Kristen silakan saja. Maka ya kalau you betul-betul sungguh-sungguh terhadap keimananmu dan kau yakin Tuhan pilih kamu. Kamu mesti punya keyakinan yang teguh, jangan tergoda dengan dunia. Hari ini selalu saya bilang mau kaya berlipat-lipat kali dengan kondisi kependetaan saya bisa. Tapi celakalah saya kalau itu yang menjadi target dan mimpi. Ya. Maka saya harus terus pegang, Tuhan mau saya kemana. Saya punya alasan untuk berhenti dan menenangkan diri karena kondisi fisik saya. Tapi saya harus tahu mana yang priority. Ya. Sehingga kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan jangan pernah mengendur. Nah sekarang kita terakhir. Agustinus tentang manusia berdosa begini berkata, status manusia dalam penciptaan itu sempurna, tidak berdosa. Tetapi pose picare bisa jatuh dalam dosa. Jadi jangan bilang jatuh dalam dosa berarti dia pendosa. No, itu potensi yang ada bisa jatuh dalam dosa. Bisa nggak berdosa? Oh bisa, memang tidak berdosa status dia. Why? Karena dia ciptaan. Konsekuensi ciptaan terbatas. Yang nggak terbatas siapa? Pencipta. Itu logika sederhana sebetulnya. Cuma banyak orang sekarang mendebat urusan ini dengan pendekatan psikologi yang kacau balau. Kalau mau bicara, apa kata Alkitab pahami. Nah kita jelaskan. Jangan bawa pikiran luar masuk ke Alkitab. Kacau balau. Lalu Alkitab itu diperkosa. Namanya ECGC. Kalau Alkitab itu mesti exegese, menggali keluar pesannya apa. Kalau ECGC saya mau apa lalu cari pendukung ayatnya yang cocok-cocok mana. Nah, itu namanya memperkosa Alkitab. Tidak ada itu. Saya kasih contoh. Bilur-bilurnya sudah apa? Menyembuhkan kamu. Lalu orang berdoa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kamu. Lo pertanyaannya gampang kok. Kalau bilur Yesus menyembuhkan, lah di PL itu pakai apa nyembuhnya? Bilurnya si Elisa apa? Menyembuhkan Naaman. Loh kalau kematian Kristus bilurnya adalah kesembuhan fisikmu, maka di PL pastinya nggak ada kesembuhan. Banyak kok. Sakit apa? Domba sesat itu loh. Sakit apa? Keberdosaanmu itu. Sakit apa? Engkau melawan Allah. Sakit fisik itu urusan kecil. Paulus sakit-sakitan. Apa bilur Yesus tidak menebuskan dia? Tidak menyembuhkan dia. Timotius punya problem. Nah, jadi jangan diperkosa lalu dibawa semaunya. Kesembuhan ilahi sudah ada sejak PL. Ya, bahkan Elia berdoa, anak janda miskin di Sarfat itu apa? Bangkit lagi dari matinya. Nah, jadi manusia jatuh dalam dosa, maka statusnya menjadi non pose non picare. Tidak bisa tidak berdosa. Ini melawan siapa namanya tadi? Pelagius. Yang mengatakan manusia bisa tidak berdosa. No. Begitu kau jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa. Itu Roma 3. Roma 3 itu kutipan dari Mazmur. Jadi PL pun sudah ngomong. Itulah manusia. Akibat dari tidak bisa tidak berdosa itu, maka hancurlah PL. Orang hidup poligami, bunuh-membunuh,
Begitu dibereskan Kristus langsung dibilang apa? Jangan lagi kau kawin cerai. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Waduh, itu lompatannya hebat loh itu. Sadar enggak orang Kristen? Maka saya paling pusing kalau orang sudah mau kawin 2 kali lalu bilang, Pak saya bukan sembarangan, Pak saya juga lihat Alkitab, Abraham kan istrinya 2. Kurang ajar. Saya bilang kenapa enggak 10 sekalian, si Daud banyak itu. Saya ikut aja Salomo 1000 ya. Nah jadi kita harus hati-hati, jangan pakai ayat Alkitab kita meleset lah. Nah tidak bisa tidak berdosa itulah orang-orang PL. Dikasih 10 hukum enggak ada yang enggak bisa jalanin. Apa yang enggak ada yang bisa menjalankan, nabrak semua. Tidak bisa tidak berdosa. Karena tidak bisa memenuhi kriteria standar Allah. Musa pun ambruk. Ya, baru kemudian ketiga, manusia ditebus oleh Kristus. Masuklah dalam pose non picare. Bisa tidak berdosa. Makanya Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, koma. Jangan apa? Berbuat dosa lagi. Why? Karena kau bisa. Why? Karena aku sudah mengampuni dosamu. Why? Karena Roh Kudus ada padamu. Jadi kita bisa tidak berdosa, bisa. Jadi jangan bilang, ya Pak manusia kan gak ada yang sempurna. Semua manusia juga bisa berbuat dosa. Nanti dulu, itu bukan bisnis kita itu. Kau bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi bisnis kita bisa tidak jatuh dalam dosa. Jangan diganti bisnisnya dong. Ya. Maka ini harus pikiran kita. Nah nanti kemudian kita ditebus, sudah ditebus, masuk kemana? Ke surga. Sorry, nomor 3 dulu, satu lagi ayat saya lupa ya. Tuhan Yesus menuntut kita, hendaklah engkau apa? Sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Hendaklah kau kudus. Allah itu bisa enggak? Bisa. Karena penebusan Kristus. Jadi jangan bilang enggak ada manusia yang sempurna. Betul enggak ada manusia sempurna dalam ukuran kesempurnaan dunia. Ukuran kesempurnaan dunia apa? Ganteng, jago kelahi, kaya, tapi murah hati. Itu cuma film India itu. Nontonlah kau situ, semua tokohnya itu hebat betul itu. Nyanyi jago, ganteng pula lagi, nari jago, semuanya jago. Ya, habis berkelahi nyanyi deh, tuh mereja, gila ini orang kita bilang penyanyi jago kelahi ya, kaya pula ganteng lagi, alamak semua lah itu ya. Nah terakhir status manusia sesudah di sorga, non posse picare. Nanti kalau kita sudah mati, naik ke sorga, maka di sorga tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Jadi jangan otakmu itu di surga, nanti langit baru, bumi baru, bini baru. Kurang ajar kau. Nah otak apa itu? Ya. Enggak kesampaian Pak di dunia mau kawin sama kekasihku. Di surga ketemu, haleluya. Kawin sama cinta pertama ya. Nggak bisa ya. Harus hati-hati. Terakhir. Ini buku-buku dari Agustinus ya, Confession, pengakuan-pengakuan. Dia juga menulis De Libero Arbitrio ya, itu kehendak bebas. Bagaimana menggumulinya itu. Tritunggal lalu kota Allah. Kota Allah itu menceritakan manusia adalah 2 kota. Satu yang namanya kebajikan, satu yang rohani, satu kedagingan. Ini kita berkelahi terus. Siapa memerintah siapa? Siapa mengalahkan siapa? Itu keren banget itu. Keren. Saya suka mengatakan manusia adalah medan pertempuran. You berkelahi tiap hari. Siapa yang jatuh korban? Dilihat di sana. Kalau kau dosa, berarti kau korban dari dosa. Tapi kalau kau benar, engkau menjadi pemenang. Kau mengalahkan dosa. Hidup kita tidak ada yang free. Hidup kita itu berkelahi. Saya stop sampai sini. Sekarang kita masuk dalam diskusi. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kamu tiap minggu nanya aja kayaknya. Kan gak ada larangan tidak boleh bertanya. Oh gitu. Ya, saya ingin menyikapi mengenai tadi Augustinus yang melawan Donatisme. Bagaimana dengan realita pada saat ini itu bahwa berada di dalam suatu organisasi gereja itu sangat-sangat jauh berbeda dengan kita berada di organisasi dunia sekuler. Seorang CEO aja bahkan belum tentu bisa berhasil berada di dalam organisasi suatu gereja. Ya terlepas mungkin karena asas yang kita bilang ini kan di gereja gitu. Jadi
terkesan semuanya itu penuh kasih dan pemaaf gitu. Eh, dan hal ini tuh sebenarnya membuat jadi banyak orang cenderung untuk memutuskan ya udah saya tetap akan melayani gitu. Tapi saya tidak mau terlibat di dalam organisasi gereja itu sendiri gitu. Padahal kenyataannya kalau semua orang berpikiran seperti itu, lantas siapa yang mengatur? Ibaratnya misalnya pemusik gitu mau melayani, tapi yang ngatur jadwal siapa? Yang membuat reminder siapa? Gitu kan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah ada dua gitu. Bagaimana sekarang Bapak sebagai gembala sidang menyikapi hal ini tuh, dan yang kedua adalah bagaimana kami, baik itu beberapa dari kami yang mungkin ingin ikut terlibat tapi berpikir ulang gitu agar tidak ada perselisihan tuh. Kemudian atau bahkan yang sekarang sedang berada di dalam organisasi gereja itu sendiri, dan ya atau bahkan mungkin beberapa pengurus gereja justru memutuskan untuk mengundurkan diri karena kecewa, sakit hati dan menghindari perselisihan itu sendiri. Terima kasih. Organ yang benar di dalam gereja akan melahirkan organisasi yang benar. Organisasi yang benar belum tentu organnya benar. Jadi ini bukan soal sistem, karena sistem organisasi itu sangat dinamis. Berkembang. Itu organisasi. Ngatur 10 orang, ngatur 100 orang sudah beda. Ngatur 1000 apalagi. Ya, sistem itu pasti terus baik konteks. Hakikatnya sekarang organ tadi. Sakit hati, nggak cocok, nggak ini. Demi Tuhan yang hidup. Kalau kau mau ikut aku, kata Yesus apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Pertanyaan saya sih sederhana sebetulnya. Yuk bisa nyangkal diri nggak sih? Bisa mikul salib nggak sih? Mau nggak ikut Tuhan? Kalau mau apa sih susahnya dimaki orang? Wong Tuhan Yesus aja benar disalibkan kok. Dihianati sama si Yudas. Ngapain kau pusing? Kalau kau cinta Kristus. Tapi kalau kau cinta dirimu, tinggalkan, abaikan, dan jangan lakukan. Nah pertanyaannya, kamu cinta dirimu apa kamu cinta Tuhanmu? Tapi saya tidak dihargai. Loh, jangankan kau, Yesus saja tidak dihargai. Ingat kalimat itu baik-baik. Disalibkan dia, dijual oleh si Yudas, disangkal oleh si Petrus. Nah, karena itu makanya organ ini yang mesti jadi beres, gereja yang sejati itu. Nah, karena itu sebetulnya kepengurusan bisa jadi seleksi untuk menseleksi orang-orang sebetulnya yang cinta Tuhan yang mana sih? Ini kalian belum jadi pengurus bisa jadi baik-baik, menyenangkan. Begitu jadi pengurus kelihatan kan? Oh, kupikir domba, ternyata serigala. Bisa nggak? Bisa. Tiap kali rapat menggonggong terus dia, digigitnya pula lagi kakiku. Bisa. Kenapa? Karena kita sudah berurusan dan bersentuhan. Makanya organisasi gereja harus diisi orang yang dewasa. Tapi Pak nggak ada yang dewasa. Itulah problema gereja. Karena itu saya rindu sebetulnya kalian semua memahami kalimat ini. Ya, saya dirikan Mika, saya dirikan Pak Ahmad. Doa saya tahu hari ini. Sebelum 60 semua itu sudah ada pemimpinnya. Banyak orang lain megang terus. Lalu kapan mau menciptakan kadernya? Sekarang di Mika semua staf di kantor pusat. Sudah anak-anak alumni. Walaupun pusingnya setengah mati didikin anak-anak ini. Karena mereka baru. Belum banyak pengalaman. Kerjanya pun sekali-kalinya kerjanya di Mika. Tapi semoga mereka bikin salah di Mika, bikin benar juga jadi benar ya di Mika lah. Mau diapain? Saya mesti berani loh. Kita ke babak belur di Kalimantan. Mesti bentuk juga. Mesti berani. Banyak orang bilang, Pak you mesti taruh jenderal, Pak mesti taruh gini. Saya bilang, it's not easy. Cari jenderal ada yang bagus mimpin. Minta gajinya, bagus juga. Kalau di Mika kan gaji sangkal diri pikul salib. Iya. Gaji itu gak cocok ada di Mika, gak cocok ada di Pama. Karena ini pelayanan duluan kok. Ya, kita berusaha ya, makin hari makin baik secara organisasi misalnya. Kita ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Pensiun, kita lagi proses ini. Supaya guru-guru kalau nanti sudah selesai pensiun, mereka dapat uang pensiun. Saya kemarin tabung uang sekian untuk mengatur, mengantisipasi kalau pensiun. Lalu sudah ngomong sama bank, tapi terakhir BPJS sudah ada rupanya dana pensiun. Kok taruh ikut. Ya, kita lagi mau atur, lagi mau siapin semua. Itu organisasi. Tapi organnya beres nggak nih?
Si Big Man ini kalau mau meres orang aja ngisep darahnya, ya kan kacau juga kan. Pendeta pengisap darah nanti namanya dia. Dracula Sirait. Kan gitu. Saya enggak mau. Tapi resikonya apa? Pengeluaran besar. Edan loh itu. Pelayanan kita ini ya, kalau Pak Mami bikin-bikin, makin bikin itu costnya yang nambah. Income-nya kagak ada, uang saya juga mesti keluar. Tahun depan saya mesti 4 kali ke Kalimantan. Tahun ini 2 kali, tapi waktu lebih panjang, sudah 2-3 tahun terakhir. Orang 3 hari pulang, saya dan istri 5-6 hari di sana. Tahun depan akan 4 kali ke Kalimantan. Artinya cost. Belum lagi kalau Papua sudah jalan. Kadang-kadang saya hitung-hitung ini cukup nggak nih duit gitu ya. Tetapi saya bersyukur, anak-anak semua sudah kerja, jadi tidak usah lagi minta uang bensin. Jadi kau ingat itu Keti. Jangan kau ganggu-ganggu lagi uang bensin tahun depan. Ya. Mandiri belajar. Jadi ingat ya, organ yang benar, organisasi akan benar. Tapi organisasi benar, organ belum tentu benar. From organ. Dari sana kita start. Makanya siapa gereja? Anda, bukan organisasi gereja reformasi Indonesia. Nah, ini cuma labelnya notaris saja ini. Peraturan bisa kita bikin untuk tertib, namanya orang tertib ya mesti tertib dong ya. Kita bikinlah tata tertib. Kan ada aturan. Tapi basis kita adalah Alkitab. Nah kasih, saya mau tanya, ini yang paling jahat orang-orang Kristen. Mestinya kan ngomongnya dengan kasih, kok kasar? Tidak pernah kau perhatikan Tuhan Yesus datang dia ke bait Allah, dijungkirkannya mimbar itu. Mau kau bilang dia nggak ada kasih? Kalau Yesus aja tidak berani kau. Kalau aku yang begitu kau maki-maki. Itulah nasibnya pendeta. Tidak ada kasih. Kalau betul kau bilang tidak ada kasih. Pertanyaannya kau punya kasih enggak? Aku ada kasih. Berarti kau memaafkan. Tapi ternyata kau tidak mampu memaafkan. Artinya kau juga tidak punya kasih. Kau ribut orang tidak punya kasih. Kau sendiri tidak punya. Maka ya kalau you belum ngomong saya suka pepatah Indonesia. Kalau 1 jari nunjuk orang. 3 jarimu itu nunjuk dirimu tuh. Belajar kayak, itu pepatah dunia itu ya. Masa mesti belajar dari dunia kita untuk ngerti itu. Nah karena itu di dalam hal seperti ini, kasih harus dipahami. Kasih memeluk, yes. Kasih memukul, yes. Aku menghajar anak-anak yang ku kasihi. Anak-anak gampang ku buang. Ini anak-anak di Mika siapa yang tidak pernah kena marah sama Big Man Sirait? Mereka tahu kalau saya marah. Tetapi saya tidak pernah marah untuk hanya memuaskan keinginan saya. Memang salah, saya mesti ajarin. Saya bersyukur pada Tuhan banyak orang sudah tidak sama-sama lagi. Dulu rasa diomel-omelin, dimarah-marahin. Tapi belakangan bilang untung juga ya. Pernah ikut Pak Bigman kita belajar banyak hal. Saya senang yang keluar bilang, Pak, dulu saya sering Bapak marahi, hari ini saya belajar. Bahkan saya rindu dimarahi. Saya baca itu, saya haru. Good point kalau kamu menemukan prinsip kebenaran. Cuma kadang-kadang selalu too late. Tapi tidak mengapa toh, too late itu dalam konteks relationship kita. Nah, sudah bisa dia ketemu, enggak late juga kan. Ya, jadi harus dipahami ya, cinta kasih jangan direcehkan. Kristus pemurah tetapi tidak murahan. Awas ya. Tidak murahan. Good, ada lagi? Ya, ada 2. Boyke dulu, penanya baru ini, stok baru nanya ya. Kalau si Michael langganan itu. Ya, ada, Ini kalau Kopassus nanya takut aku, minum dulu lah. Shalom Pak, selamat pagi. Ya pagi. Di sini saya sudah mendengar khotbah Bapak dari kemarin. Ada menurut saya kasus menarik di sini. Saya melihat tentang kehidupan sekarang yang Bapak bilang generasi terbaru. Anak-anak sekarang Bapak bilang kita di dunia sosmed. Jadi lingkungan tidak banyak mempengaruhi lagi pemikiran kita. Tetapi sosial media sangat mempengaruhi pandangan berpikir kita sampai dengan perspektif kita beragama. Yang saya lihat di sini, kita melihat bahwa anak-anak sekarang banyak melihat media sosial yang banyak sudah dicampuri dengan urusan yang agama yang sudah berbau politik. Yang saya lihat banyak agama diputarbalikan, kemudian ada yang mualaf, ada yang sebagainya, dan itu sangat mempengaruhi
Kalau saya melihat dari anak-anak sudah melihat bahwa oh saya baiknya mualaf dan sebagainya. Ya saya ingin tanyakan Bapak dari khotbah pertama kemarin Bapak bilang kenapa ini disalahkan? Gereja ya harus disalahkan karena gereja tidak berbuat. Bapak bilang seperti itu. Kemudian di khotbah ini Bapak bilang kita harus memenuhi kebutuhan bukan keinginan dari generasi Z tersebut. Di sini kalau saya lihat dari perspektif saya bekerja, saya melihat bahwa ini bukan gereja yang bermain atau kalangan Islam yang benar-benar beragama yang bermain, tetapi politik yang bermain untuk dimanfaatkan untuk kita berkelahi satu sama lain, jadi kita nggak berpikir masa depan, malah berpikir bertempur antara agama. Ya saya ingin tanyakan, bagaimana kita dari lingkup kecil gereja kita saja, bagaimana cara menyikapi kita memberitahu generasi Z tersebut, generasi anak-anak muda ini, bahwa ini hal yang salah di media sosial. Dengan caranya kita memberitahu mereka. Sedangkan kalau caranya kita dari zaman dulu kita menggunakan rotan atau kita marah-marahin mereka, nggak akan masuk. Karena dulu mungkin masuk, kalau sekarang dikasih tahu itu malah mungkin berkelahi atau kita melawan orang yang lebih tua. Ini pertanyaan yang harus kita dapatkan untuk masalah yang akan lebih besar yang ke depan yang kita harus hadapi. Terima kasih. Saya akan dekati dengan satu hal, coba kalian bayangkan. Anakmu kalau dipukul, dia ngelawan. Why? Karena kamu terlambat mukulnya. Perhatikan kalimat saya, karena kamu terlambat memukulnya. Tidak satu pun anak saya tidak pernah saya pukul dulu waktu kecil. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang saya tidak cintai. Maka kalau sekarang saya ngomong, saya berani bisa berkata, tanya anak-anak. Saya masih didengar. Tapi pertanyaannya, saya setia enggak pada model ini? Kalau enggak mereka juga bilang, alah apa-apa ngomong aja ngelakukan enggak habis kan. Nah itulah anak-anak zaman. Maka zaman mereka itu waktu belum besar kita tanam apa nih? Kalau kamu nanam pohon mangga disiangi baik-baik, buahnya banyak ya, dipupuk. Tapi kalau udah gede ngarapin buah, pupuknya kagak pernah, bagaimana ceritanya? Nah inilah kebutuhan. Maka gereja terlambat kalau saya bilang tadi, kenapa? Karena anak udah gede baru mau dididik, pohon udah gede dibengkokin, patah lah. Mana bisa? Makanya kalau pohon mau dibentuk sejak kecil, mau kemana ini arah tangkingnya, mau kemana arah ini gitu kan. Saya suka bertanam, bercocok tanam, saya mau arah pohon rambutan saya lagi saya tanam sekarang, mau arahnya kemana ini, saya tarikin ya, saya ikat ke sini karena saya mau dia jatuh di sini. Jambu juga dulu begitu, ya. Saya atur, saya ganjel karena ini kena di sini jadi agak miring begini. Ini ada atapnya nempel karena tanahnya kecil. Tapi saya punya pohon jambu, punya pohon belimbing, punya pohon kedondong, tiga-tiga. Hanya pada garis 3 meter. Sebelah sini ada sirsak, ada rambutan. 5 pohon, udah kayak hutan aja kalian bayangkan ya. Tetapi itu yang kita lakukan. Nah ini yang harus memang kita pikirkan. Supaya pohon ini berbuah gimana? Pupuklah sejak ditanam, jangan abaikan. Ya, pupuk paling bagus itu sebetulnya ari-ari baby ya kalau sudah digunting potong itu. Kalau kalian ada yang melahirkan kasih saya ya. Kemarin itu si Kaira punya kita taruh pohon jambu, buahnya gila-gilaan. Nah jambu itu namanya Kaira. Nanti kalau ada anakmu nanti namanya saya taruh di pohon rambutan. Nama anakmu nanti rambutan apa begitu ya. Ini realita loh. Saya belajar ketika saya menanam pohon di bekas tanaman kita cabut nih nggak bagus ya. Ganti kemarin suiri saya ganti pohon merambat sekarang nih. Ya. Susah tumbuhnya. Why? Karena di dalam akarnya waktu cabut sini pasti nggak bersih itu. Saya nggak boleh salahkan pohonnya kan, sayanya yang salah. Mestinya saya bongkar dulu, saya biarkan itu terbuka, masukkan kompos, tunggulah 2-3 minggu baru tanam. Saya nggak lakukan itu. Gue salah nih. Saya nggak boleh salahkan pohon itu. Nah itu namanya pemimpin. Pertanyaannya pendeta itu pemimpin apa tidak? Ini yang jadi problem. Nah karena itulah mendidik mengajar mereka sejak dini. Aspek yang kedua, kita sudah didik anak-anak ini, bisa nggak nanti terpengaruh? Bisa. Kami didik anak-anak begitu semangat luar biasa di Kalimantan. Pergi teacher college, lihat Karawaci, bolak-balik tiap hari, 4 tahun. Masuk Kalimantan, sudah segera pengen kembali ke Karawaci lagi. Karena ada mallnya. Ya. Kalau di Kalimantan kan mall. Bentuk-bentuk kotak-kotak saja. Tidak ada bioskop, bagaimana mau nonton? Padahal kita sudah buat
untuk layar lebar, mereka bisa TV besar ya, untuk nonton sama, sekarang juga ada LCD proyektor. Kita beli DVD untuk anak-anak program nonton, tapi beda kan. Nah, ini jadi pergumulan, kenapa saya mau 4 kali juga salah satu itu. Mau merimain, mengingatkan anak-anak yang sudah pergi, yang akan, ini kayaknya saya rasa saya ada kecolongan. Ya. Tapi risikonya ya sudah. Saya nggak boleh bilang, wah anak-anak ini kacau. No. Saya juga kurang intens memperhatikan. Nangkap ya? It is a leader. Maka konsekuensi ada pada saya. Berani mendirikan, berani risiko. Nah ketiga, kalau bicara sosial politik, tidak mungkin gereja terjebak kalau dia melek. Maka ya Agustinus itu di zamannya waktu dia bicara 2 kota itu membicarakan bagaimana pergumulan yang nanti diaktualisasi juga oleh Johannes Calvin di Jenewa. Pada waktu itu sistem politik di sana itu kota itu mengalami kekacauan, mabok apa segala macam. Lalu Calvin bicara sama pemimpin kota, dibikinlah satu namanya majelis. Sebagian dari kota pemimpin dari kota, sebagian dari gereja lalu berembuk mau ngerjain apa nih? Jenewa berubah. Bersih dari mabok, bersih dari apa. Cuma pada waktu itu kan agama semua memang Kristen. Ya, jadi mudah kan. Nah, oleh karena itu waktu itu bersih, bagus, Jenewa menjadi luar biasa. Sekarang kalau Jenewa kita ingat ya sudah. Ya, maka daerah situ daerah apa yang terkenal? Jam tangan. Tepat waktu. Itu datang dari Jenewa. Kalau jam tangan Indonesia merek Garuda, kesenggol mimbar, mundur dia ke belakang. Sekian nanti meleset. Rolex itu 10 tahun, kecil kemungkinan meleset 1 detik. 10 tahun. Meleset 1 detik. Itu ya kecil sekali tapi kemungkinan, tapi bisa. 1 detik dalam 10 tahun. Nah jadi di dalam bagian seperti itu, ternyata ya pengaruh itu mewakili. Cuma sayang, generasi berikutnya lupa kan? Akhirnya mentalitas kerja bagus, time is money masih jalan, jangan korup masih jalan, Tuhannya dibuang. Siapa yang salah? Gereja generasi berikutnya tidak menguasai zamannya. Calvin menguasai zamannya, kita harus menguasai zaman kita. Nah isu di Indonesia politik pun sama. Kita gagap sebetulnya berpolitik. Ya, saya orang yang selalu nulis. Lalu kalau saya perhatikan, saya mau membahasakan bahasa yang membumi, yang langsung menghantam. Ya, Egy kemarin ngomong Trinitas itu tidak cocok, maka tidak boleh Pancasila itu mesti dibubarkan, nggak boleh masuk gitu ya. Dia bilang kan cuma Islam yang cocok karena Allah Maha Esa. Saya tulis, perspektif apa yang kamu mau pakai? Termasuk istilah pribumi kemarin. Cuma momentumnya saya pikir ini kurang, biarkan saja dulu. One day nanti saya akan tulis. Terlalu ramai kemarin lalu lintasnya ya. What do you mean about pribumi? Kamu bicara pribumi 70 tahun sesudah merdeka. Gak masuk akal. Kecuali gubernur sebelumnya itu, Belanda semua itu. Sutioso itu Belanda, si Fokke itu Belanda. Nah itu baru kau bilang, sekarang waktunya pribumi berkuasa. Memang betul secara histori, siapa pribumi di sini? Kalau secara agama, Kristen duluan masuk ke Indonesia. Tapi tingkat kesuksesan, Islam lebih sukses. Why? Karena Belanda VOC. Kristen itu agama penjajah. Islam agama simpatik, merakyat. Itu histori kita kan. Ya nggak boleh bilang memang gelap kok secara gereja. Jadi nggak usah kelahi. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan menunjukkan kualitasnya? Sayangnya Ahok itu 11 sudah oke. Leadernya, kepemimpinan, bersihnya. Semua orang bilang gila tuh orang satu. Sampai ada yang sinis bilang udahlah Ahok di penjara jadi pendeta aja. Lebih cocok katanya. Saya akan bilang no, yuk maju terus. Tetapi kita berdoa supaya temperamennya itu tergeserkan. Tapi jangan lalu banyak juga orang Kristen maki-maki dia. Tuh kan bikin kacau Kristen. Lu goblok memang begitu Kristen. Tuhan Yesus itu bikin kacau itu. Iya kan? Mama kan majelis agama marah. Ya. Nah cara kita itu banyak hal. Saya karena pendeta, jadi cara masuknya itu mesti tai chi lah ya. Nggak bisa kungfu, buk, tai chi lah. Dorong pelan-pelan tiup, dia bergeser kan gitu ya. Nggak bisa, kita mesti formatnya sedikit harus hati-hati. Saya menjawab Zakir Naik.
Ya, puluhan ribu ribuan orang dari seri ke seri itu dibaca. Nah, gereja harus tanggung jawab. Saya nggak boleh bilang saya kan pendeta duduk di sini. No, saya harus menjawab apa yang lagi tren. Saya senang ketika orang menyerang kekristenan. Saya akan tunjukkan. Maka politik tidak pernah salah pada dirinya. Karena politik adalah pendistribusian kekuasaan, pengelolaannya. Sehingga undang-undang, dasar undang-undang terus nanti turun lagi kepada permen atau kepres dan seterusnya harus mengikut undang-undang dan taat kepada undang-undang dasar. Banyak yang ditabrakin. Sekarang saya mesti belajar undang-undang dasar. Waktu saya belajar Pancasila, saya mesti baca ulang lagi. Baru saya bicara, saya tulis. Tapi kan tulis itu gak boleh panjang-panjang kan. Panjang orang gak baca lagi. Maka nulis pendek tapi padat itu yang pusing. Baca lagi, masuk ini kalimat, gini, gini. Tak sederhana. Satu orang bilang sama saya, Pak Bigman, bagus Bapak nulis. Tidak ada pendeta yang kelihatan. Yang ada Romo. Kalau Katolik itu top. Mereka langsung keluar, jawab. Magnesius Seno sampai digugat, silakan saya tidak akan cabut kalimat saya. Karena betul walaupun kalimat dia bilang salah kacau itu. Memang kacau dalam paham trinitasnya. Ya, itu hebat. Ya. Kenapa yang Protestan nggak kelihatan Pak? Sedang doa semalam suntuk. Nah, kita tidak boleh, kita mesti keluar. Tapi jangan frontal main kelahian ya. Karena dunia ini akan makin kacau. Karena itu anak-anak mesti belajar. Anak-anak muda belajar apa itu politik. Apa itu keimanan. Bagaimana iman Kristen dalam perspektif politik. Ini tugas gereja. Masih banyak loh gereja Boyke kalau saya khotbah. Kita jual reformata saja dulu. Banyak gereja tidak mau terima karena reformata bicara politik. Saya kadang-kadang mikir ya gereja sampai udah situasi gini masih banyak yang ngoceh itu. Dulu nulis peraturan bersama menteri, kita yang nulis bikin bukunya. Saya bilang bikin seminar, kita bikin buku, kita terbitin. Gereja-gereja itu kalau ada masalah nyarinya saya. Pak ini kalau gini gimana kalau gini. Aduh, saya juga garu-garu kepala tuh. Ya, teman-teman dari Yasmin juga datang, ngomong juga. Ya. Tapi memang saya juga ngerti ini politis nih. Kalau digini ini masalahnya sini nih. Kita ada orang di sini mau masuk, tapi ini berat. Risikonya tidak sebanding dengan yang diperjuangkan. Nah politik kan mesti hitung-hitungan. Kadang-kadang orang gereja kan juga kecewa. Di mana ini, di mana ini, di mana itu. Pertanyaannya kan kita lagi balik, ayo kita bikin kita berkualitas. Makanya anak-anak Tuhan ini mesti pinter-pinter. Supaya kau yang jadi menteri semua. Jangan cuma jadi mantri. Mantri tahu ya. Bidan laki-laki. Kita nggak bisa begitu. Makanya itu ya gereja itu mesti bangun. Bangun dan bangun. Ini perjuangan kita. Nah jadi dalam berpolitikan kita mesti cantik bermain. Apakah kehadiran gereja menolong perubahan di Indonesia? No. Omong kosong itu. Kalau gereja hadir dan gereja mengklaim diri sebagai terang, pasti Indonesia terang. Tidak banyak koruptor. Tidak banyak kejahatan. Pergi kau ke penjara. Kemarin yang di Pulau Mas itu sadis kan? Aduh nggak butuhat tadi. Bahasa Bataknya gitu kan. Marganya macam-macam. Untung aja nggak ada sirait. Tapi ya sudahlah sinaga juga kan. Tetangga kita juga semua. Siapa lagi tuh mati semua orang ditusukinnya kan. Mau apa kamu? Iya kan? Maka image orang. Nah ini loh orang Kristen. Image itu hati-hati ya. Kalau orang Batak itu. Pergi ke Jawa dulu kalau ke Jogja. Awas ke orang Batak ini. Udah hati-hati semua itu orang Jawa. Naik bus kita, dilihat mukanya Batak. Udah pegang kantong semua. Pikiran copet pula lagi. Gila kali orang ini. Maka kalau kita ngomong, Pak Batak itu gini ya. Sorry loh Pak. Saya sebetulnya dari dulu saya anti banget sama orang Batak. Cuma saya pikir-pikir, Bapak ya kok lain ya Bataknya. Loh kok lain Bataknya apanya yang lain? Baru kita mulai perhatikan. Yes, kita ada something yang salah. Maka gereja harus jadi model. Kita bisa bicara di zaman ini. Beritahu saya pemimpin Kristen yang mulus dan bagus. Kamu boleh lihat anti korupsi dan segala macam. Banyak kan non-Kristen. Ya LSM segala macam. Pejuang-pejuang. Non-Kristen kebanyakan. Miris ya. Itu realita kita tidak bisa bantah. Jangan bilang secara kuantitatif mereka lebih banyak Pak. Yes. Kenapa secara kualitatif tidak? Ekonomi di Indonesia tidak dipegang mayoritas agama ataupun suku. Justru secara kecenderungan minoritas.
Prioritas. Ekonomi 80% mereka pegang. Kenapa keimanan tidak? Kenapa budi pekerti tidak? Ya, jadi ini yang kita perlu pikirkan ya. Cornelius Van Til itu adalah seorang perdana menteri pernah di Kuiper Van Til ya, di Belanda, dan dia mempengaruhi Indonesia di dalam pemikiran-pemikirannya. Dietrich Bonhoeffer mempengaruhi politik di Jerman waktu Hitler masih berkuasa. Hebat loh. Sekarang gereja, jangan berpolitik, politik itu dosa. Omong kosong itu. Politik tidak dosa, politisinya pendosa. Ya, kalau bahasanya saya tapi bilang, politisi yang benar susah dicari. Yang ada politikus, tikus, dibilangnya ulang apa? Tikus di pol ya. Jadi kalau kita ngeliat di dalam bagian seperti ini, ayo kita maju ya. Semangat kalian yang muda-muda bangun, pikir mau kerjakan apa. Sebelum jauh-jauh bantu saya ngerjain Kalimantan ya. Supaya kita melahirkan pemimpin. It's my dream. Kalian tahu mimpiku? Kiranya Tuhan kalau boleh nyawaku jangan diambil sebelum ada bupati lahir. That is my dream. 2019 saya akan bantu. Ada satu orang kita mau masuk di politik. Saya bilang kita bantu. Termasuk pendanaan. Semua spanduk saya akan kirim. Big Man Sirait ngapain? Ya, untuk apa aku hadir? Itulah gunanya aku punya banyak kawan. Weh, si Anu kita mau support. Oke Pak, kirimin uang. Ya. Banyak teman-teman orang kaya enggak berani kasih uang. Langsung ke partai apa. Kasihnya ke Big Man Sirait. Big Man distribusi. Kalau tangkap KPK aku kan pendeta. Bukan pegawai negeri aku. Dipanggil orang pajak aku tunjukkan pertanggungjawabanku. Ngapain aku pusing? Ayo semua ya. Kalian kalau tahu yang saya kerjakan banyak. Jadi waktu Jokowi pertama kali kita Jawa Timur itu, waduh miskin sekali spanduk. Kita support lewat Kofifa pada waktu itu kita ngomong. Waduh Pak miskin spanduk. Oke lu butuh berapa, gue bantu deh berapa. Kasih tahu teman-teman. Cetak satu segini, berapa ratus juta kita kirim. Kalau yang lain-lain kirim ke Big Man Sirait yakin. Bahkan masih ada lagi yang ngirim. Pak ini Pak, udah kasih tunai. Lu kenapa lu nggak transfer? Waduh Pak nanti jejaknya ada, kata kurang ajar. Jejaknya ada katanya. Ya sudah kalau saya mau transfer, saya transfer. Uang saya nggak tukang cuci uang kok. Bisa ngerti ya? Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti itu harus diperhatikan. Ahok kemarin mau pilkada saya juga ikut nyumbang. Cuma ya sumbangan pendeta lah ya. Tapi saya nyumbang, kalian kan belum tentu. Ya, sumbang suara tidurnya kok kemarin. Ya, jadi ini yang kita mesti perhatikan. Jadi berpolitik itu juga mesti dijalanin ya. Tapi jangan berharap gini berubah. No. Ini udah terlalu gelap. Politik secara politik aja nggak usah agama nih gelap. Dibikin pula lagi politik agama, politik identitas. Kita ini udah kacau nih. Ya, agak rawan. Tapi ini yang kita harus sikapi hati-hati. Ya, mulai 2019 awal saya akan tulis soal agama. Agama dalam perspektif menimbulkan kekacauan di mana. Wah saya akan keluarin semua itu tulisan. Berharap semua orang bisa ngerti. Ya, tapi saya nggak akan bilang agama paling benar agama Kristen. Jadi tolong ya kalau ada video beredar. Di Arab Saudi 1000 orang bertobat. Jangan diteruskan WhatsApp begitu ya. Nah, itu omong kosong itu sudah. Di Papua ratusan orang. Kemarin saya pun bingung, ribuan orang di Papua katanya bertobat. Saya enggak tahu satu kota bisa ribuan. Kan saya tahu geografisnya Papua. Gila apa? Nah, tapi kalau orang Kristen, banyak orang di Papua menderita pindah agama begini-begini. Dikasih ke saya WA-nya, saya jawab. Udah pernah ke Papua? Belum. Jangan kau kirim WA ini. Saya ke Papua dan kita mau bangun sekolah. Kalau kau mau, kau datang. Kau himbau supaya orang pergi PI mendukung Papua. Tapi kau enggak ada. Kita sudah pergi, kita udah mau bangun sekolah. Papua kesulitan kita kalian tahu. 2 tahun. Nunggu pengurusan sertifikat di mana? Di pemerintah kota. Siapa yang bikin masalah panjang? Ya orang Papua juga. Agamanya apa? Kristen. Bukan agama lain saudaraku. Malu kan? Miris ya. Kenapa? Karena kita nggak bayar. Saya sebetulnya udah nyut-nyutan nih sampai saya ditanya orang teman-teman kita. Lu tahu Menteri BPN? BPN bisa Pak ngomong kenapa?
Oke deh, siap-siap dulu deh, pelan-pelan dulu. Karena kita juga nggak mau pakai jalur lalu lintas jadi masalah di lapangan. Sekarang oke, kita tunggu nih. Sudah naik provinsi turun berapa lama? Kalau enggak ya apa boleh buat, terpaksa kita surati. Udah cukup lama. Nah, saya mau memahami ini Tuhan mau apa itu kadang-kadang tidak gampang ya. Sulitnya setengah mati. Ya. Karena jejaring juga ngeliat-ngeliat ini sikotnya kayak apa ini. Saya kemarin juga cerita sama satu orang pejabat juga tentang Yasmin. Pak Pendeta, sudah terlalu kusut persoalannya. Ini penunggangnya banyak ABCD, memang susah. Terus lihat, waduh berat juga ya. Nah, kadang-kadang pejabat itu juga tidak jadi menggaransi dengan segera bisa. Apalagi kalau udah turun, waduh panjangnya. Habis itu dia udah aku sampaikan, lupa pula lagi dia monitor itu kan. Mana mungkin monitor lagi. Nah, itulah hidup. Syukur-syukur kita berharap apa yang disampaikannya kedengaran di bawah. Mike, terakhir lah ya. Deg-degan juga aku ini. Oke, terima kasih Pak pemaparannya. Saya cuma tertarik dengan judulnya. Saya cuma kurang ajar kau. Enggak maksudnya. Saya tertarik dengan judulnya Agustinus sebagai cetak biru ajaran gereja. Dan tadi juga Bapak sempat menyinggung mengenai keselamatan gitu kan Pak. Mengenai keselamatan itu anugerah dan sebagainya. Nah, yang menjadi kegelisahan saya sekarang Agustinus ini kan menginspirasi John Calvin. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang mengikut ajaran John Calvin yang diinspirasi dari Agustinus gini Pak. Nah, tetapi yang menggelisahkan saya ada yang menyebut dirinya sebagai hyper. Ada yang menyebut dirinya moderat, ada yang hyper Calvinis, lower Calvinis. Nah, bagaimana kita yang sudah belajar mengenai cetak biru ini menyikapi ketiga hal itu? Oke. Jadi ada trio sebetulnya yang paling penting reformasi abad 16 ya. Ada Luther, Zwingli dan Calvin. Calvin itu lebih mudah dari Luther. Ke belakang lagi ada John Huss ya, itu di abad 12-an yang kemudian dia dibakar hidup-hidup oleh kepausan. Sebelumnya lagi ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu adalah John Wycliffe ya. Jadi banyak sekali sebetulnya reformator dengan cara isu-isu. Nah, meledaknya isu itu sampai kemudian jadi terpecah besar begitu di Eropa itu abad 17. Karena juga umat udah banyak yang nek sama gereja gitu loh. Itu meledak lah itu. Karena waktu itu masa kejayaan gereja punya kuasa terlalu menguasai semuanya. Nah, sesudah perang salib muncullah ekses. Yang kemarin kita bilang butuh dana, juallah surat pengampunan dosa. Sekarang pertanyaannya, ada orang hyper Calvinis, lower Calvinis, moderat. Tak usahlah kalian pusing istilah itu. Orang tanya saya selalu, Pak Bigman Calvinis apa Lutheran? Aku Sirait. Kalau berteologi saya Calvinis. Bapak hyper apa? Kau dengar saja yang aku ngomong apa. Menurutmu apa terserah kau lah. Bisa mengerti ya. Maka di dalam bagian ini orang-orang Calvin ini yang meribut nih. Maka yang hyper itu double predestination. Ditetapkan binasa, ditetapkan selamat. Jadi Tuhan membinasakan. Saya bilang no, Tuhan tidak pernah membinasakan. Manusia binasa karena tindakannya. Itu konsekuensi yang berbahaya dari sebuah pikiran yang lepas. Yes, tidak ada manusia yang hidup. Betul manusia binasa karena semua sudah berdosa. Karena melanggar perintah Allah. Bukan Allah membinasakan sehingga dia nggak bisa selamat. Itu dua hal yang berbeda lagi itu caranya. Memang nggak bisa pada dirinya. Jadi jangan salahkan Allah dalam hal itu. Nah ini yang kita bilang tadi. Kalau double predestination itu ya semua sudah ditetapkan. Ayo saya pakai baju apa ini? Jas warna apa? Halo? Kenapa saya pakai jas biru hari ini? Sudah ditetapkan Tuhan. Loh ini double hyper predestination. Habis ini kalian mau makan kemana? Ke Lapo? Belum tentu. Karena belum tahu kau apa yang ditetapkan Tuhan. Pas waktu kau makan, itu yang Tuhan tetapkan. Miris ya. Jadi kita punya plan begini begono. Makanya dinamika dalam hidup harus hati-hati. Jangan terjebak. Orang Lutheran, AKBP, ribut sama orang Calvinis itu kalau GKI, Gemit. Memang lebih besar sekarang Calvinis pengaruhnya ke Indonesia, Asia cukup besar ya. Maka gereja-gereja yang Presbyterian, Commonwealth itu banyak yang Calvinis ya. Nah, kalau di sini sistemnya AKBP itu Lutheran itu Jerman itu banyak ke
suku-suku, khususnya tanah Batak. Karena no mention ke sana. Ya. Metodis juga mirip dengan sistem episkopal, karena ada bishopnya dia. Ya, Anglican juga, karena Anglican itu antara Katolik dan gereja kerajaan pada waktu itu di Inggris. Ya. Nah jadi bagi lagi, nggak usah kalian pusingkan, dan saya harap kalau kalian berjemaat di sini, jangan kau bilang aku Calvinis, aku Luther. Saya suka kalimat Paulus. Ada yang bilang pengikut Apolos, ada yang bilang pengikut Paulus, ada yang bilang pengikut Kefas. Apakah kau kira Kristus itu terpecah-pecah, terbagi-bagi? Hei, kalian masih duniawi karena kalian ribut urusan itu. Tolong jangan lagi ya. Jangan ada kelompok Big Man Sirait, kelompok Netsen Sitorus, kelompok Selamat Simanjuntak. Nggak ada lagi yang begitu-begitu. Apa urusan itu? Datang lagi si Niko, aku juga Niko Manurung. Waduh. Nggak ada ya, belajar dan belajar. Sehingga dengan demikian kita bisa sama-sama untuk maju. Tubuh Kristus satu, gereja satu. Orang-orang yang berikutlah yang merusak semua ide-ide dasar. Calvinis tidak berbeda dengan Martin, dia ada beberapa perbedaan khususnya soal perjamuan kudus. Misalnya ada perbedaan-perbedaan modifikasi di dalam pemahaman. Lebih menstrukturisasi, dan Calvin sebagai anak zamannya lebih pas. Kenapa? Dia backgroundnya hukum, dia otodidak belajar teologi. Lalu dia mulai melihat, menggumuli apa yang sudah dipikirkan Luther. Luther apa yang sudah dipikirkan oleh Agustinus. Itu one way. Saya memikirkan apa yang mereka pikirkan. Lalu saya lihat, ternyata waktu itu risikonya gini. Oh ini jadi begini, salah nih. Bukan saya lebih pintar dari mereka. Makanya orang yang hyper, lower, moderate. Tidak ngerti saya apa yang mau diributkan. Andai kata si Calvin hidup, aku tidak pernah begitu katanya kan. Salah kau semua katanya, pula repot lagi. Karena kesimpulan-kesimpulan ini bahaya. Nah lihatlah pemikiran pada zamannya. Luther misalnya, ya, dia pernah ngamuk lagi nulis, diambil tinta, dia lempar ke dinding, setan! Karena katanya dia diganggu setan. Dia lempar tinta itu. Jangan pula nanti kau supaya kayak Luther, kau pegang kue, kau lempar ke dindingmu. Atau kau lempar lagi gereja begini, kebaktian ke belakang, setan! Aku yang setannya, gila juga kau. Calvin lain lagi. Calvin setuju dalam penegakan hukum. Sehingga ada seorang pengajar sesat. Dia setuju dibakar hidup-hidup. Nah itu menjadi catatan yang ditulis oleh Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir di Tempo. Pemimpin besar pun bisa membuat keputusan salah yang tidak bisa dipahami. Keren itu. Nah Gunawan itu saya kagum. Penulis yang wah kepala dingin istilahnya ya. Tangannya tajam sekali nulis. Kalian punya catatan pinggir, pernah baca? Hah? Bacanya di mana? Di pinggiran. Ya. Saya dulu sampai bukunya 3 itu Gunawan Muhammad punya dikumpulkan semua. Ya. Nah jadi di dalam bagian itu kita membaca, kita lihat orang-orang ini keren-keren loh. Saya sebetulnya catatan pinggir itu menginspirasi saya. Saya nulisnya namanya mata hati, sekarang sudut pandang. Jadi kita belajar untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Saya pikir sampai di situ dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh nanya. Karena yang lain tampaknya sudah menanti waktunya makan siang. Oke, kita berdoa.